Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Siska Putri, NIM 2006310, akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas UAS Elektronika Analog dan Digital. Materi pertama yaitu sistem bilangan 1 desimal. Sistem bilangan desimal yaitu sistem bilangan basis 10. Sistem bilangan yang menggunakan 10 digit angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Materi pertama yaitu sistem bilangan 1 desimal. Sistem bilangan desimal yaitu sistem bilangan basis 10. Sistem bilangan yang menggunakan 10 digit angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Contoh, bilangan 8598. 8598 sama dengan 8 kali 1000 ditambah 5 kali 100 tambah 9 kali 10 tambah 8 kali 1. Posisi digit pada sistem bilangan desimal dapat dilihat pada tabel, yaitu posisi digit dari kanan nomor 1 menunjukkan 10 pangkat 0 sama dengan 1. Posisi nomor 2 yaitu 10 pangkat 1 sama dengan 10. Posisi digit pada nomor 3 yaitu 10 pangkat 2 sama dengan 100. Posisi digit pada nomor 4 yaitu 10 pangkat 3 dengan nilai 1000. Dan posisi digit nomor 5 yaitu 10 pangkat 4 dengan nilai 10.000. Yang kedua yaitu biner. Sistem bilangan biner yaitu bilangan basis 2, yaitu terdiri dari 0 dan 1. Contoh, 1001 sama dengan 1 kali 8 ditambah 0 kali 4 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 1. Sistem bilangan biner ini memiliki posisi digit dari kanan dengan position value, yaitu posisi 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1, posisi 2 yaitu nilai posisi 2 pangkat 1 sama dengan 2, yang ketiga yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4, yang posisi 4 yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan posisi 5 yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 16. Sistem bilangan ketiga yaitu sistem bilangan oktal. Sistem bilangan basis 8 yaitu terdiri dari 8 simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Contoh, 1022 sama dengan 1 kali 512 ditambah 0 kali 64 ditambah 2 kali 8 ditambah 2 kali 1. Sistem bilangan yang keempat yaitu heksadesimal. Heksadesimal berasal dari kata heksa yaitu 6 dan desimal yaitu 10. Jadi heksadesimal adalah sistem bilangan basis 16, terdiri dari 16 simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A10, B11,
C12, D13, E14, dan F15. Contoh, F3DA sama dengan 15 kali 4096 ditambah 3 kali 256 ditambah 13 kali 16 ditambah 10 kali 1. Materi yang kedua yaitu mengenai aljabar Boolean. Aljabar Boolean adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logik. Variabel-variabel diperlihatkan dengan huruf-huruf alfabet dan 3 operasi dasar dengan AND, OR, NOT, atau komplement. Fungsi Boolean atau fungsi biner adalah pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi Boolean. Dengan gambaran fungsinya itu F sama dengan B pangkat N adalah B. Dalam hal ini, B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda di dalam daerah asal B. Hukum aljabar Boolean yaitu pertama hukum identitas, yang kedua hukum idempoten, 3 hukum komplement, 4 hukum dominansi, 5 hukum involusi, 6 hukum penyerapan, 7 hukum komutatif, 8 hukum asosiatif, 9 hukum distributif, 10 hukum De Morgan, dan yang ke-11 yaitu hukum 0/1. Aplikasi aljabar Boolean. Pertama, jaringan pensaklaran atau switching network. Saklar sama dengan objek yang mempunyai 2 buah keadaan, buka dan tutup. 3 bentuk gerbang paling sederhana. 1. Output B hanya ada jika dan hanya jika X dibuka. Yang kedua, output B hanya ada jika dan hanya jika X dan Y dibuka. Yang ketiga yaitu output C hanya ada jika dan hanya jika X atau Y dibuka, atau X tambah Y. Yang kedua yaitu pada rangkaian logika memiliki beberapa macam jenis 1N dengan hasil E sama dengan A kali B. Yang kedua yaitu pada rangkaian logika OR dengan E sama dengan A tambah B. Dan yang ketiga yaitu NOT yaitu E sama dengan A aksen. Materi yang ketiga mengenai aritmatika komputer. Materi ketiga, Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Unit aritmatika dan logika adalah bagian pengolahan bilangan dari sebuah komputer. Di dalam operasi aritmatika sendiri terdiri dari berbagai macam operasi, di antaranya adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Rangkaian utama yang digunakan untuk melakukan perhitungan ALU adalah adder. Jenis-jenis aritmatika. 1. Aritmatika biner yang memiliki macam 1 titik tetap fixed point, 2 rentang bilangan lebih luas, 3 titik mengambang atau floating point, 4 kompleks. Dan jenis yang kedua yaitu aritmatika desimal, yaitu bilangan dipresentasikan dalam bentuk BCD, binary code decimal. Yang kedua, komponen aritmatika biner, yaitu flip-flop merupakan media penyimpanan biner, register adalah sekumpulan flip-flop, gate adalah sirkuit logika,
Counter digunakan dalam operasi aritmatika dan kontrol. 4. Decoder adalah pengkodean instruksi, alamat, dan perintah. 5. Multiplexer adalah memilih salah satu dari beberapa input ke bagian output. Rangkaian kombinasional terdiri dari gerbang logika dengan output tergantung pada inputnya. 4 rangkaian kombinasional yaitu 1 encoder, 2 decoder, 3 multiplexer, 4 demultiplexer. Rangkaian sekuensial, rangkaian yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dan keadaan keluaran sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri rangkaian sekuensial yang utama adalah adanya jalur umpan balik dalam rangkaiannya. Rangkaian sekuensial dapat dikelompokkan menjadi rangkaian sekuensial sinkron dan rangkaian sekuensial asinkron dengan beberapa jenis, 1 flip-flop, 2 counter, 3 register, 4 memori, 5 ASM. Yang pertama yaitu flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian utama dalam logika sekuensial. Counter, register, memori, serta rangkaian lainnya disusun menggunakan flip-flop sebagai komponen utama. 3 ciri utama flip-flop adalah keluaran key dan key aksen adalah selalu berlawanan. Jenis-jenis flip-flop, RS flip-flop, JK flip-flop, D flip-flop, dan T flip-flop. Rangkaian counter adalah logika konsekuensial yang dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah pulsa masuk dan dinyatakan dalam bilangan biner. Sesuai dengan namanya, 4 bit binary counter adalah suatu rangkaian logika yang terdiri dari 4 buah flip yang mampu melaksanakan perhitungan sampai bilangan 16. Register adalah memori berukuran sangat kecil dengan kecepatan akses sangat tinggi. Register digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara itu, data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran diproses dalam main memory. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga baik-baik. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. Asynchronous State Machine atau ASM merupakan bagian dari sequential circuit yang terdiri dari input, output, dan bagian internal di dalam sirkuit. Perbedaan bagian internal synchronous state dengan asynchronous state terletak pada clock pulse-nya. Materi yang keempat yaitu mengenai blok fungsional datapad, yaitu menjelaskan mengenai register induksi menyimpan instruksi saat akan dieksekusi, 2 program counter menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil, 3 memori data register atau MDR adalah daftar komputer yang berisi data yang akan disimpan dalam penyimpanan komputer, misalnya RAM, atau data setelah mengambil dari penyimpanan komputer. 4. Prosesor mengeksekusi setiap instruksi dalam sederetan langkah-langkah kecil. Sekian dari presentasi penjelasan materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.